Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam penelaahan mendalam kami. Sebuah konstitusi itu kan bukan sekedar dokumen hukum ya. Ini adalah sebuah cerita tentang negara seperti apa yang ingin dibangun. Hari ini kita akan coba lihat satu bab yang sangat penting dari cerita itu. Bagaimana Anda menciptakan parlemen yang kuat untuk memimpin tapi juga terkendali untuk melayani rakyat. Nah, kita akan melihat bagaimana konstitusi pemerintah sementara West Papua mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita akan bedah bab 7 pasal 10 yang mengatur tentang Dewan Legislatif. Misi kita adalah untuk memahami filosofi di balik strukturnya, jadi bukan hanya sekedar membaca pasalnya satu persatu. Oke, mari kita mulai dari fondasinya ya. Pasal ini langsung menegaskan 3 fungsi utama dari Dewan. Ada fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tentu ini kedengarannya seperti pelajaran dasar tata negara, tapi cara penyajiannya di sini sepertinya punya makna yang lebih dalam. Tepat sekali. Fakta bahwa ketiga fungsi ini membuat hukum, lalu mengelola anggaran, dan mengawasi pemerintah dinyatakan dengan begitu tegas di awal. Ini menunjukkan sebuah niat yang sangat jelas. Ini bukan sekedar deskripsi tugas. Ini adalah sebuah penegasan kekuasaan. Para penyusun seolah-olah ingin mengatakan, di 3 ranah ini, Dewan Legislatif adalah yang tertinggi. Jadi ini semacam penegasan batas kekuasaan ya, bukan daftar tugas. Betul. Ini bisa dibaca sebagai sebuah reaksi terhadap sistem di mana kekuasaan legislatif itu seringkali kabur atau bahkan bisa dikesampingkan oleh eksekutif. Jadi mereka tidak hanya menciptakan lembaga legislatif, mereka sedang membuat pernyataan yang gamblang tentang supremasi dan sentralitasnya. Oke, jadi garis batas kekuasaannya sangat jelas. Nah, kalau kekuasaannya sebesar itu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan memegangnya? Konstitusi ini menyebutkan Dewan ini berjumlah 15 orang, utusan dari masing-masing fraksi. Nah, dan disinilah kita harus berhenti sejenak. Kata fraksi ini adalah kuncinya. Kunci untuk apa ini? Kunci untuk memahami seluruh bangunan perwakilan yang ingin diciptakan. Ini salah satu bagian terpenting, tapi juga paling ambigu dari pasal ini. Tunggu dulu, mari kita gali lebih dalam. Ini terasa sangat sentral. Apakah konstitusi ini mendefinisikan apa itu fraksi? Maksud saya, apakah itu harus berupa partai politik, perwakilan suku, atau mungkin delegasi regional? Pertanyaan yang sangat krusial. Karena seluruh legitimasi dewan ini sepertinya bergantung pada satu kata itu, kan? Betul sekali. Dan jawabannya adalah, konstitusi ini tidak merincinya. Dan itu kemungkinan besar disengaja. Oh, disengaja ya? Saya kira begitu. Dengan tidak menguncinya sebagai partai politik, pintunya jadi terbuka sangat lebar untuk berbagai bentuk perwakilan. Bisa jadi berdasarkan wilayah adat, bisa kelompok ideologis, atau aliansi politik di Kongres. Jadi lebih fleksibel. Sangat fleksibel. Tapi, ini juga melahirkan tantangan besar. Bagaimana memastikan fleksibilitas ini tidak disalahgunakan? Bagaimana menjamin semua suara yang beragam benar-benar terwakili secara adil? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang tampaknya sengaja diserahkan untuk dijawab oleh undang-undang di bawahnya. Jadi, konstitusi ini memberikan kerangkanya, tapi detailnya diserahkan pada proses politik selanjutnya. Ini memberi stabilitas dengan masa jabatan 5 tahun, tapi juga akuntabilitas karena mereka bisa dipilih kembali. Sekarang, setelah kita tahu siapa yang ada di dalamnya, mari kita bicara tentang kekuatan nyata mereka. Tentu. Kalau kita bicara soal kekuatan, kita tidak hanya bicara soal tugas membuat UU dan anggaran. Itu kan kekuatan dasarnya. Kekuatan sesungguhnya terletak pada serangkaian hak istimewa yang diberikan oleh ayat 7. Inilah katakanlah gigi dari Dewan tersebut. Benar, di sini ada 4 hak yang disebutkan. Hak prerogatif, hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi. Daripada kita membahasnya satu persatu, mungkin lebih baik kita melihatnya sebagai satu set perkakas pengawasan. Bagaimana perkakas ini bekerja bersama? Analogi yang sangat bagus. Anggap saja Dewan ini punya kotak perkakas lengkap untuk membangun sekaligus menginspeksi jalannya pemerintahan. Pertama, ada hak inisiatif. Bayangkan ini sebagai kekuatan untuk menggambar denah sebuah rumah. Dewan tidak hanya duduk menunggu pemerintah datang membawa denah. Mereka yang proaktif berarti ya? Betul. Dewan bisa menggambar denah itu sendiri dari nol. Mereka bisa proaktif merancang undang-undang.
Ini mengubah mereka dari sekedar peninjau menjadi penentu agenda. Oke, jadi mereka bisa memulai proses bukan hanya mengakhirinya. Lalu bagaimana dengan perkakas untuk inspeksi? Nah, disitulah hak interpelasi dan hak angket masuk. Keduanya alat pengawasan, tapi levelnya berbeda. Pikirkan hak interpelasi itu seperti memanggil manajer proyek dan meminta penjelasan resmi. Mengapa Anda pakai material ini? Apa dasarnya? Jadi meminta pertanggungjawaban di depan publik. Tepat, memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakannya di depan publik. Ini alat untuk transparansi. Dan hak angket, itu lebih serius lagi sepertinya. Nah, hak angket ini adalah audit forensik. Ini semacam opsi nuklir pengawasan. Jika Dewan curiga ada penyelewengan serius, mereka bisa membentuk tim investigasi penuh. Investigasi penuh. Ya, dengan wewenang layaknya penyelidik. Mereka bisa memanggil paksa siapapun untuk bersaksi, meminta dokumen apapun. Ini bukan sekedar bertanya. Ini adalah investigasi mendalam. Wow. Jadi gabungan hak inisiatif, interpelasi, dan angket ini menciptakan dewan yang tidak hanya reaktif, tapi bisa sangat proaktif dan bahkan investigatif. Tapi ada satu lagi yang paling membuat saya penasaran, hak prerogatif. Bukankah itu biasanya hak milik kepala negara, presiden, atau raja misalnya? Tepat sekali. Dan disinilah letak salah satu aspek paling radikal dari desain Dewan ini. Memberikan hak prerogatif, sebuah istilah yang biasanya melekat pada kekuasaan eksekutif tunggal, kepada sebuah badan legislatif kolektif, ini adalah pergeseran paradigma kekuasaan yang luar biasa. Apa saja cakupannya? Konstitusi ini merincinya. Tidak dirinci, tapi mari kita bayangkan implikasinya. Ini bisa berarti Dewan itu sendiri, bukan presiden, yang punya keputusan akhir dalam hal-hal seperti memberi amnesti atau gelar kehormatan. Jadi ini benar-benar membalikkan model yang biasa kita lihat. Kekuasaan yang umumnya terpusat pada satu orang, kini didistribusikan kepada 15 orang. Ini bisa membuat pengambilan keputusan jadi lebih demokratis, tapi di sisi lain, mungkin juga lebih lambat ya, karena butuh konsensus. Persis, ini adalah sebuah pertaruhan konstitusional. Desain ini lebih memprioritaskan deliberasi kolektif daripada kecepatan eksekutif tunggal. Ini menunjukkan filosofi bahwa keputusan paling krusial bagi bangsa harus dibuat oleh representasi orang banyak, bukan satu orang saja. Ini ciri khas sistem yang sangat berhati-hati terhadap potensi tirani eksekutif. Baik, jadi kita udah tahu dewan ini dirancang untuk sangat kuat dengan perkakas yang lengkap. Tapi kekuasaan tanpa proses yang jelas kan bisa menjadi kacau. Bagaimana sebenarnya mesin ini berjalan sehari-hari? Apa mereka harus rapat setiap minggu? Konstitusi memberikan aturan main dasarnya. Di ayat 9 disebutkan, Dewan harus bersidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Hanya 1 kali? Sekurang-kurangnya. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini adalah jaring pengaman konstitusional yang sangat penting. Artinya, eksekutif tidak bisa begitu saja mematikan fungsi Dewan dengan tidak pernah memanggil mereka bersidang. Saya mengerti. Jadi mesin pengawasan ini harus terus berjalan. Minimal sekali setahun ya. Dan bagaimana mereka menangani begitu banyak isu yang kompleks? Tidak mungkin kan 15 orang ini ahli dalam segala hal, dari keuangan sampai pertahanan? Disitulah ayat 8 menjadi relevan. Ayat itu menyebutkan pembentukan fraksi dan komisi. Nah, komisi ini adalah cara parlemen modern bekerja secara efisien. Mereka adalah gigi-gigi dari mesin legislatif. Daripada semua anggota membahas detail teknis RUU anggaran, mereka membentuk komisi keuangan yang fokus mendalaminya. Ada komisi hukum, komisi pertahanan, dan seterusnya. Jadi ada spesialisasi. Betul, ini memungkinkan adanya spesialisasi. Sehingga setiap kebijakan dibahas oleh orang-orang yang paling memahaminya. Ini membuat pengawasan dan legislasi menjadi lebih tajam dan berkualitas. Dan terakhir, ada ayat penutup yang menyatakan hal-hal lebih rinci akan diatur dalam undang-undang. Ini sepertinya klausul yang umum ya? Betul, dan ini adalah praktik standar dalam penulisan konstitusi. Konstitusi itu kan hukum tertinggi. Ia meletakkan prinsip dan kerangka besar. Ia tidak bisa dan tidak seharusnya mengatur setiap detail teknis. Ayat ini pada dasarnya memberikan mandat kepada Dewan Legislatif itu sendiri untuk nantinya membuat undang-undang yang mengatur cara kerjanya sendiri. Jadi konstitusi ini dokumen yang hidup. Tepat, ia menyediakan fondasi dan Dewan yang terpilih nanti yang akan membangun rumahnya di atas fondasi tersebut. Jadi kalau kita rangkum semua ini, gambaran yang muncul bukan lagi sekedar lembaga legislatif biasa.
Pasal 10 ini melukiskan sebuah dewan yang dirancang untuk menjadi pusat dari kekuasaan politik. Ia tidak hanya membuat hukum, tapi juga bisa memulai, menginvestigasi, dan bahkan punya hak istimewa yang biasanya dipegang eksekutif. Tepat. Apa yang kita lihat di sini bukanlah sekedar kerangka hukum. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis tentang pemerintahan. Ini adalah visi tentang kekuasaan yang berakar pada perwakilan kolektif, bukan otoritas tunggal. Dewan ini dirancang untuk menjadi mitra seimbang, sekaligus pengawas yang galak bagi pemerintah. Fondasi untuk sebuah sistem di mana pemerintah harus selalu akuntabel. Benar. Tantangannya tentu saja adalah bagaimana visi ideal dalam teks ini nantinya diterjemahkan ke dalam praktik politik yang nyata. Sebuah penuahan yang sangat mencerahkan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Konstitusi ini telah menjabarkan dengan sangat baik apa saja wewenang dan hak dari Dewan Legislatif. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana mekanisme perwakilan melalui fraksi yang kita bahas di awal tadi akan memastikan aspirasi yang begitu beragam dari seluruh rakyat West Papua, dari berbagai suku, wilayah, dan pandangan, dapat tersalurkan secara efektif dan adil dalam setiap keputusan yang nantinya akan diambil oleh Dewan yang sangat berkuasa ini. Tuhan memberkati West Papua, Papua merdeka.